Oke sekalian, kumaha damang? Pasti baik dan sehat selalu ya. Nah, kemarin saya udah sharing impresi KZ-ESX. Sekarang saya mau sharing impresi dari saudaranya yang dibuat di Turki. Bercanda, tetap dari tirai bambu lah. Dengan harga yang cukup terjangkau, CCA Lyra dibanderol dari harga 210 sampai 250 ribuan dan termasuk kategori Asoy dengan suara yang juga sama Asoynya dengan KZ-ESX. Penasaran? Yuk kita unboxing dulu deh. Ritualnya seperti biasa, CCA Lyra di burn in dulu selama 5 hari nonstop untuk lebih memastikan suara dan durabilitasnya. Ditambah selama hampir 2 minggu pemakaian normal. Dan tidak ada perubahan yang benar-benar terasa dari suaranya, juga fisiknya setelah dibawa berpergian kemana-mana. Oke, kita bedah lagi fisiknya lebih dalam ya. CCA Lyra sepertinya menggunakan desain housing yang mirip dengan KZ DQ6 dan CCA CSN yang menggunakan kombinasi plastik resin dan plat metal. Berbeda dengan KZ-ESX atau CCA CRE, Lyra mempunyai fin atau sirip di bagian dalamnya yang membuat fitting Lyra lebih mencengkram dan kedap. Desain faceplate-nya juga cukup berkelas dengan kombinasi metal dan plastik resin yang didesain menyerupai berlian-berlian kecil. Menurut saya cukup keren dan eye-catching, tapi nggak norak lah. Bagian nozzle sendiri terbuat dari metal dengan diameter sekitar 4,5 mm dengan filter atau saringan metal dan dilengkapi lidah nozzle untuk mencegah air tipsnya kepleset. CCA Lyra menggunakan kabel flat lapis perak atau silver plate dengan kepala pin tipe C atau sejenis QDC yang sama dengan KZ-ESX atau CCA CRE. Untuk kualitas mic-nya sendiri masih mirip dengan KZ-ESX atau IDX Ultra. Cukup jelas tapi bisa terasa berjarak. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic CCA Lyra. Kabel CCA Lyra sendiri walaupun mirip dengan KZ-ESX tapi sepertinya nggak menggunakan kabel stok KZ karena nggak ada logo KZ pada kepala konektor jack-nya. Lebih mirip kabel silver dari JCL PJ2 ya. Untuk spesifikasinya, CCA Lyra berjenis over-ear IM dengan 10 mm dual magnetic composite diaphragm driver dengan desain driver XUN yang lebih kecil dan kompak. Rentang frekuensinya tergolong high-res dari 20 Hz hingga 40 kHz, sensitivitasnya 113,18 dB, dan impedansinya 28 ohm. Lalu untuk tes suara, saya masih menggunakan ponsel dan laptop sehari-hari saya di volume kecil dan moderat. Oke, lanjut kita bedah suaranya dengan bantuan infografik persepsi personal saya ya. CCA Lyra ini punya power bass yang lebih jedum dari CCA CRE, tapi sedikit di bawah KZ-ESX. Di tengah-tengah lah kira-kira. Misalnya pada track On My Way-nya Alan Walker, tapi bisa cukup jedum dan mirip dengan KZ-ESX. Misalnya pada track Bandit-nya Juice WRLD. Gebukan double pedal yang cepat pada Kirisu Tegomania Trivium atau Discalling-nya All the Three Men juga terdengar gesit dan bertenaga, walau gemuruh dan powernya masih sedikit di bawah KZ-ESX, tapi tetap lebih greng dibandingkan CCA CRE. Bassline yang dominan pada musik reggae terdengar cukup kental dan hangat tanpa menutupi vokalis atau terdengar bersih dan bulat. Juga lebih menonjol dibandingkan CRE, tapi nggak sampai memberi nuansa hangat yang kental seperti pada ESX. Dentuman bass dengan ritme dan notasi yang bervariasi terdengar bertekstur dan lebih bertenaga dibandingkan CRE, tapi lebih ringan dan membal dibandingkan ESX yang penekanannya lebih kuat. Overall, bass CCA Lyra punya eksistensi yang lebih terasa dibandingkan CRE, tapi juga lebih ringan dibandingkan ESX. Cukup bertenaga, bulat, cukup dalam, dengan ekor sub-bass secukupnya. Juga terasa empuk dan bersih. Cukup asoy lah menurut saya. Next, mid Lyra terasa agak hangat dibanding CRE, terutama untuk suara rendah pria seperti pada When I Fall In Love-nya Michael Bublé, atau Blow My Mind-nya Malik and the Essential, yang terasa lebih lembab, hangat, dan smooth. Dan untuk suara pria yang karakter suaranya seperti vokalis One Ok Rock, jadi terdengar lebih penuh, juga tidak sekering dan setipis CCA CRE. Lyra juga terasa lebih netral dan jelas dibandingkan KZ-ESX yang kesannya lebih hangat. Suara vokalis wanita pada Anisong karakternya mirip dengan CRE, hanya terasa lebih penuh, lembut, dan lebih minim sibilan. Masih berpotensi shouty, tapi lebih jinak dibandingkan CCA CRE. Suara sopran seperti Celine Dion dan Adele juga terdengar lepas dan lantang, tapi lebih minim sibilan dibandingkan CRE, sehingga terkesan lebih smooth dan terkontrol. Suara violin pada Canon Inde Mayori London Philharmonic Orchestra nggak serenyah dan sekering seperti CRE. Lyra terasa lebih smooth dan sedikit lebih hangat, tapi cukup bertekstur mirip seperti CRE. Secara keseluruhan, mid CCA Lyra terasa mundur, mirip dengan CCA CRE, tapi terasa lebih penuh, lembut, dan minim sibilan dibandingkan CRE. Midnya juga terasa bersih dengan pronunsiasi vokalis yang jelas. Mid Lyra terasa cukup detail dan bertekstur, warnanya juga terasa lebih netral dibandingkan ESX, yang walau lebih hangat dan lembut, tapi sedikit kekurangan tekstur dan detail dibandingkan Lyra.
Intensitas treble CCL Lyra ada di antara KZ-ESX dan CCL CRE, jadi saya bilang ngecirnya pas. Misalnya suara simbal pada beberapa musik metal yang terdengar cukup cerah dan jelas dengan ekstensi yang lebih panjang daripada KZ-ESX. Tapi terkadang decisan simbal bisa terasa lebih sizzly dibandingkan KZ-ESX. Posisi simbal pada CCL Lyra juga terasa lebih di tengah dibandingkan CRE yang ada di depan, atau ESX yang ada di belakang. Dentingan gitar akustik melodi pada Spur Winter atau Snow Dance-nya DPPP terdengar cerah, renyah, dan berkilau, atau sparkly. Sama halnya dengan bunyi strike bell atau wind chimes logam yang terdengar cukup detail dan extend. Treble CCL Lyra juga terdengar relatif lebih nyaman dibandingkan CCL CRE pada track yang cerah dan ramai seperti pada trance EDM-nya Flipside, sekalipun pada volume yang agak tinggi. Secara keseluruhan, treble pada CCL Lyra ini terdengar cerah, jelas, relatif renyah, dan sparkly. Kesan metalik masih bisa muncul tapi tergolong minim. Warna suaranya cukup natural pada upper treble-nya. Tapi, detail dan resolusinya sepertinya masih di bawah CCL CRE. Treble CCL Lyra juga berpotensi pedas di volume tinggi. CCL Lyra tetap mengadopsi sound signature V-shape dengan mid yang terasa mundur, tapi dengan kesan suara yang relatif seimbang. Soundstage CCL Lyra nggak selebar CCL CRE, tapi kesana mirip dengan KZ-ESX yang besar dengan kesan kedalaman yang terasa. Ada kesan holografik dibandingkan CRE yang cenderung segaris. CCL Lyra punya separasi yang rapi dan tertata, sekalipun terkesan padat. Suara tiap instrumen terbagi dengan baik. Imagingnya juga jelas, terasa lebih tegas dibandingkan ESX, dengan kesan yang sedikit lebih analitikal dibanding ESX yang lebih musikal. Untuk live performance seperti Mirror Living Cartridge, performa Lyra cukup asoy. Kesan surround-nya ditambah imaging yang baik, bisa memberikan kesan live yang lebih baik dibandingkan CRE. Posisi kita sedikit berjarak, dengan bass yang menggelegar, tapi instrumen dan vokal tetap jelas, ditambah keramaian penonton yang terasa hidup. Memang gak lapang, tapi cukup besar dan megah. KZ-ESX juga megah dan menggelegar, tapi posisinya sedikit lebih jauh. Untuk volume respons, CCL Lyra ini tergolong sensitif dan mudah di-drive, kurang lebih mirip dengan CCL CRE atau KZ-ESX. Dan ini berarti CCL Lyra bisa bernyanyi dengan detail yang baik di volume kecil. CCL Lyra juga optimal didengarkan pada volume moderat, dan di volume moderat ke atas juga relatif masih cukup nyaman. Ada sedikit sibilan yang agak menyentil, tapi masih lebih bisa ditolerir dibandingkan CCL CRE. Pada volume yang cukup tinggi, sekitar 90% volume ponsel dengan track memori sewaan OK Rock, intensitas treble pada Lyra mirip dengan CRE, walaupun dengan sibilan yang lebih jinak. Jadi, Lyra tetap berpotensi pedas dan menusuk di volume tinggi dibandingkan KZ-ESX yang lebih kalem. Untuk pemakaian harian ini saya cukup puas, desainnya pun cukup oke dengan fitting yang mencengkeram dan kedap, sehingga cocok dibawa aktivitas outdoor. Tapi karena bentuknya, mungkin ada beberapa orang yang bisa kurang cocok dengan fittingnya, dan untuk saya sendiri, CCL Lyra ini bisa membuat nyeri kalau dipakai terlalu lama. Dan oleh karena itu, CCL Lyra cocok untuk pemakaian yang relatif singkat, seperti dipakai untuk berolahraga. Toh, CCL Lyra juga punya passive noise cancelling yang cukup manjur, meredam kebisingan lalu lintas. Dan dengan desain yang secara penampakannya terkesan berkelas dan eye-catching ini, CCL Lyra cocok digunakan oleh para mbak sis dan emak-emak trendy untuk melepas penat sambil mendengarkan musik. Asoy deh pokoknya. Intinya untuk daily gear ini, CCL Lyra bisa jadi andalan karena build-nya yang cukup kokoh dan kompak. Tapi, tetap harus dipertimbangkan kompatibilitasnya dengan telinga masing-masing. Untuk tes gaming masih seperti biasa, saya menggunakan game Battle Royale seperti PUBG M dengan setting default. Untuk suara langkah kaki, CCL Lyra memberikan suara langkah yang padat dan terdengar jelas. Cukup napak, walaupun kesana nggak seberat dan setebal KZ-ESX. Tapi seenggaknya lebih menjejak dibandingkan CRE. Suara tembakannya juga cukup keras atau nyaring, misalnya suara MK12, FAMAS, atau SCAR. Memang keras, tapi cukup detail dan bisa dibedakan dengan cukup jelas. Untuk surround-nya sendiri cukup besar, dalam hal ini seperti KZ-ESX, tapi terasa lebih lapang dan sejuk. Suara dari kiri kanan juga cukup akurat dan bisa dibedakan. Lalu suara dari belakang juga terdengar cukup jelas. Mungkin lebih jelas dibandingkan ESX, apalagi CRE. Tapi suara dari depan masih bisa tersamar dengan suara dari belakang. Suara pesawat yang lewat atau suara bom yang di-drop juga bisa agak mengganggu dan sedikit mengaburkan suara langkah. Menurut saya, CCL Lyra ini cukup oke untuk bermain PUBG M dibandingkan CCL CRE atau mungkin bahkan KZ-ESX. Walau kalau soal kesan suasana luas, saya rasa KZ-EDX Ultra sedikit lebih unggul. Jadi, CCL Lyra beneran worth nih. Sejujurnya ya, saya berpikir, ada apa dengan KZ dan CC? Kenapa kok kayaknya budget IM-nya tuh makin matang ya? Seenggaknya di kuping kaleng kayak saya. CCL Lyra ini punya bagian tuning yang mirip dengan KZ-ESX, seperti bagian mid-nya yang sama-sama smooth dan berisi, dengan sibilan yang juga minim. Juga kesan teknikalitasnya yang agak mirip. Tapi warna suaranya berbeda, KZ-ESX itu lebih hangat, sedangkan Lyra lebih balance ke arah bright. Dan kalau dibandingkan dengan CCL CRE, si CCL Lyra ini bisa dibilang versi yang lebih sopan dan santuy dibandingkan CRE yang lebih agresif. Bass Lyra juga terasa lebih besar dan bertenaga,
sehingga memberi kesan suara yang lebih soft, di mana CRE terkesan lebih cadas dengan treble yang lebih detail, jelas, dan tajam. Saya suka ya dengan suaranya Sisia Lyra, tapi kalau untuk sesi pendengarkan yang lebih panjang dan di volume yang agak tinggi, kayaknya saya akan lebih pilih KZ ESX yang lebih smooth. Dibanding KZ IDX Ultra gimana bang? Memang soundstage-nya Lyra ini nggak seluas IDX Ultra, tapi suaranya lebih nyaman didengarkan buat saya, karena minim sibilan dan minim kesan metalik. Jadi ya, saya pribadi lebih suka Sisia Lyra dibandingkan KZ IDX Ultra. Boleh langsung dipinang nih bang si Lyra? Ya boleh lah, siapa yang ngelarang? Tapi sebaiknya dipertimbangkan dulu beberapa hal berikut. Misalnya masalah fitting, kalau mas bro pernah coba yang modelnya mirip dan pas, ya asoy lah. Terus emang seneng sama desain yang bling-blingnya sopan, cari kombinasi metal dan resin supaya build-nya lebih kokoh. Juga cari yang cukup kedap dan menggigit untuk dipakai di luar ruangan. Dan dari segi suara cocok ya, buat yang nggak keberatan dengan bass yang agak besar atau vokal yang agak mundur, walaupun tetap jelas dan bersih dengan suara yang cenderung alami. Juga sukaannya tuh dengerin EDM, koplo, metal, pop, cinematic orchestra, reggae, kayaknya hampir all-rounder ya. Nah, silakan deh dipinang si Lyra ini. Tapi minusnya, sekalipun bisa cocok dengan fittingnya, kayaknya Lyra ini kurang nyaman digunakan berlama-lama, karena bisa bikin nyeri. Kurang cocok juga digunakan di volume tinggi, karena masih berpotensi pedas. Selain itu, ini bukan buat bass head akut ya, atau kebalikannya, yaitu flathead. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, Sisia Lyra layak mendapatkan skor 8,36 versi Kereasoy. Terima kasih sudah menyaksikan Orang yang Murah Hati nggak akan berkekurangan, subscribe nggak akan membuat dompet menipis, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.